Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian, orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah melepas kelekatan duniawi. Sabda bahagia hari ini menegaskan pengalaman hidup Yesus. Melalui penderitaannya, Yesus mengajarkan kita untuk tetap berpegang pada kehendak Allah. Ia diadili tanpa kesalahan, ditinggalkan para murid, dijauhi hukuman mati, tidak membuat Yesus berpaling dari kehendak dan janji Allah. Penderitaan menjadi salah satu cara untuk memurnikan iman manusia. Kebenaran dan keyakinan seseorang teruji dalam penderitaan. Penderitaan kerap kali membuat orang meninggalkan apa yang benar, sejati, dan apa yang selama ini diyakininya. Semangat dasar yang ada di balik sabda bahagia dan kata-kata celakalah adalah: pertama, berbahagialah, ditunjuk kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup berkaitan dengan iman mereka kepada Tuhan. Mereka menjadi miskin, lapar, sedih, dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak. Kedua, seruan celaka ditujukan kepada mereka yang kaya, kenyang, tertawa, dan dipuji orang. Mereka merasa nyaman dengan hidup mereka dan dengan apa yang mereka miliki, sehingga bukan tidak mungkin mereka merasa tidak perlu tergantung pada apapun, bahkan kepada Allah. Sebagai upah, mereka akan mengalami kelaparan dan duka cita. Pada dasarnya, Injil hari ini menantang kita untuk memilih Allah dan penghiburannya atau kekayaan, memilih Kristus dan Injilnya, atau takluk kepada kekuasaan dengan kekuatan dan kebohongannya. Mungkin baik diingat bahwa sabda bahagia dan kata-kata celaka ini memang disampaikan kepada murid-murid, tetapi pendengarannya banyak pula
yang bukan bahkan yang belum menjadi murid. Yesus memandang secara khusus murid-muridnya, seperti mengharapkan agar mereka mendengar dan dengan sungguh-sungguh pesannya ini. Kristus telah mengucapkan Dia jugalah yang akan membantu kita supaya dapat percaya kepadanya. Saudara-saudari terkasih, Yesus adalah seniman sejati yang mampu mengubah penderitaan yang paling keji menjadi jalan keselamatan kekal. Di balik kemiskinan, kelaparan, kegagalan, ratap tangis, dan penderitaan, Yesus melihat peluang untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Yesus tidak ingin kita terjebak dalam keangkuhan, kerakusan, kemampanan, dan kepuasan diri dengan semua yang dimiliki dunia, namun tidak mampu melihat peluang keselamatan kekal yang datang dari Allah. Yesus ingin agar kita juga menjadi seniman iman yang mampu melihat keselamatan, sekalipun itu terjadi melalui pengalaman yang paling pahit. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.